generasi milenial bangsa, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan terus dilimpahi keberkahan dan juga nikmat dari Allah SWT sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan pastinya tidak lupa kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dan normalnya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lakukan secara tatap muka. Mohon dipastikan kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi visual dan juga audio pada perangkat yang digunakan, apakah sudah terkoneksi dengan baik. Dan nantinya apabila ada gangguan teknis, bisa menginformasikan kepada kami melalui kolom chat. Dan apabila tiba-tiba koneksi terputus, bisa langsung memasuk kembali melalui link yang sudah di-sharekan sebelumnya. Namun di sini kami sangat berharap bahwa seluruh peserta tidak keluar masuk meeting room ya, artinya stay tune terus sampai dengan acara ini selesai. Karena nanti juga akan ada sesi foto bersama dan juga akan ada penyediaan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti acara ini sampai selesai. Dan nantinya kami juga akan memberikan 3 merchandise kepada peserta terbaik yang memberikan pertanyaan terbaik yang nantinya akan dinilai oleh narasumber kita hari ini. Dan kami ingatkan kembali juga bahwa kepada peserta untuk tidak mengupload ataupun juga mengunggah video foto, animasi apapun yang tidak ada kaitannya dengan yang akan kita diskusikan hari ini. Dan demi kelancaran diskusi kita mohon untuk menonaktifkan speaker selama diskusi ini berlangsung, sampai dengan nanti ada sesi tanya-jawab dan dipersilakan untuk berbicara. Sekali lagi kami mohon kerjasama dan juga perhatian dari seluruh peserta yang hadir untuk bisa memute-kan speakernya, sampai dengan nanti dipersilakan untuk berbicara. Dan saat ini dapat kami informasikan bahwa acara kita ini live di akun Facebook KIP Kota Banda Aceh yang juga akan terrecord dan nanti akan kita upload kembali di channel YouTube KIP Kota Banda Aceh. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung di acara kita hari ini, di acara KPU Goes to Campus seri ke-6. Ini merupakan seri ke-6 yang dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh secara virtual yang mengangkat tema demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih pemuda yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 4 sore. Telah hadir bersama kita di sini Ketua KIP Kota Banda Aceh, Bapak Indra Milwadi Esos, dan juga Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Bapak Rahmat Sadli, dan seluruh jajaran Sekretariat KIP Kota Banda Aceh. Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh dalam bingkai KPU Goes to Campus yang terdiri dari 12 series dan ini merupakan series yang ke-6. Ini merupakan salah satu upaya dari KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan informasi dan juga wawasan kepada pemilih pemuda, khususnya hari ini mahasiswa Universitas Serambi Mekah, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang kepemiluan itu sendiri. Dan ini juga merupakan upaya dari KIP Kota Banda Aceh untuk mendorong peran aktif dari pemilih pemuda dalam ikut berpartisipasi dalam pemilu. Nah, kenapa dengan pemilih pemuda? Karena kalau kita melihat dari data yang ada dari pemilu 2019 kemarin, data dari KPU RI menunjukkan bahwa persentase pemilih pemuda itu cukup signifikan ya, yaitu sebesar 31% secara nasional. Nah, ini pemilih muda ini sangat berpotensi, sangat potensial sebagai penerus informasi kepada masyarakat untuk juga nanti bisa menjadi agen sosialisasi atau agen informasi terkait dengan informasi kepemiluan. Dan kalau memang sama ini ada informasi-informasi yang tidak benar atau kita kenal dengan hoax, nah inilah kami sangat berharap bahwa nantinya teman-teman di sini, mahasiswa dari Universitas Syah Kuala nanti bisa menangkal hoax-hoax yang tidak benar itu. Nah, inilah kesempatan kita nanti untuk bisa berdiskusi lebih lanjut, berbicara lebih lanjut ya dengan Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Dan pemilu ini merupakan salah satu proses untuk menjadikan Indonesia makmur, maju, dan juga sejahtera. Jadi kehadiran teman-teman di sini sebagai pemilih pemuda, sebagai agen perubahan bangsa itu sangat diharapkan untuk bisa memperbaiki proses demokrasi Indonesia ke depannya. Dan nantinya kami juga berharap bahwa ke depan adik-adik sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang juga bisa memberikan masukan-masukan alternatif yang membangun ya untuk sistem pemilu yang ada di Indonesia ini.
Baiklah, langsung saja kita di sini sudah hadir pemateri kita. Yang pertama ada Bapak Indra Milwadi Esos. Pak Indra adalah Ketua KIP Kota Banda Aceh yang nantinya akan membawakan materi terkait dengan demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih pemuda. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Ya, suaranya agak jauh ya Pak, ya mungkin nanti bisa lebih didekatkan lagi. Kecil ya? Ini ya. ya? Ya, sudah sedikit lebih baik. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas, jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita ada pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Hayati MAG. Beliau ada Wakil Rektor 3 Universitas Serambi Mekah, yang nantinya akan membawakan materi terkait dengan sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Nah, ini akan menjadi kuliah online yang pastinya sangat menarik sekali ya buat teman-teman di sini, karena kalau misalnya di kampus sudah banyak berbicara tentang teori-teori politik atau sistem pemilu, nah di sini juga akan dikombinasikan dengan pemaparan yang nanti disampaikan langsung oleh praktisi penyelenggara pemilu dalam ini Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Dan kami sangat berharap adik-adik tetap stay tune terus sampai dengan acara ini berlangsung. Baik, langsung saja di kesempatan pertama ini kita berikan kepada Pak Indra untuk bisa menyampaikan kenapa sih kira-kira Pak penting sekali partisipasi pemilih pemuda dan bagaimana korelasinya antara demokrasi dan pemilu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati Ibu Dr. Hayati MAG, narasumber kita hari ini yang juga adalah Wakil Rektor 3 Universitas Serambi Mekah. Kemudian yang saya hormati teman-teman dari KIP Kota Banda Aceh, baik para komisioner maupun sekretaris dan semua staf sekretariat. Juga Ibu Eva, moderator kita hari ini. Kemudian yang saya banggakan tentu saja adik-adik mahasiswa Universitas Serambi Mekah yang mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama sekali, tentu saja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan sosialisasi KIP Kota Banda Aceh pada hari ini. Kemudian salawat serta salam tentu tidak bosan-bosannya kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan sosialisasi karena kita melihat bahwa ada beberapa segmentasi penting yang disasar oleh KPU. Ya, KPU kalau KIP Kota Banda Aceh ini bagian dari KPU, ya, oleh KPU dan KIP Kota Banda Aceh. Salah satu segmen penting itu adalah pemuda. Beberapa segmen lain misalnya perempuan, kemudian ada juga disabilitas. Kemudian yang menjadi perhatian besar juga adalah pemuda. Jadi ini memang bagian dari strategi kita. Kenapa? Karena pemilih-pemilih pemuda ini adalah orang-orang yang masih idealis, ya, masih idealis. Kemudian ada penelitian juga bahwa apabila para pemuda ini aktif berpartisipasi dalam politik, ya, memilih misalnya, maka dia akan cenderung untuk ikut memilih lagi pada pemilu-pemilu berikutnya. Jadi ini strategis sekali. Jadi sosialisasi kepada pemuda ini bisa diibaratkan sebagai investasi sosialisasi untuk ke depan. Saya mau buka slide saya sebentar. Kok nggak bisa ya? Di mana ya lihatnya? Basic. Gak bisa saya buka ini, Bu Eva, Pak Nanda mana? Baik, sebentar Pak. Operator bisa tolong dibantu. Ya baik ya, mungkin sambil menunggu mungkin bisa dibuka oleh operator saja. Materi saya tentang demokrasi,
pemilu, demokrasi, pemilu, dan peran pemuda. Jadi yang pertama sekali kita bahas tentang demokrasi. Demokrasi itu terdiri dari kata demos dan kritos. Saya pikir ini semua sudah tahu. Jadi bahwa kekuasaan, demos itu kekuasaan, kritos itu rakyat. Jadi kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Oke, dikasih full. Ya, buka aja halaman satunya. Bisa buka? Tadi udah tadi, Pak. Sudah buka? Ya baik ya, jadi demokrasi ini adalah kekuasaan di tangan rakyat. Nah, jadi sama dengan kita bahwa negara kita juga adalah negara yang berbentuk republik dan kekuasaan juga berada di tangan rakyat. Bukan yang ini, Pak. Hah? Udah ya, ini ya. Oke ya, udah ya. Jadi dikasih full bisa, dikasih full. Wah, udah dah. Ya, jadi demokrasi ini adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Maka demokrasi ini juga ada tingkatannya. Jadi tidak sama tingkatan demokrasi yang dilaksanakan oleh semua negara. Jadi demokrasi yang pertama itu, ini nggak kelihatan ini, yang di bawahnya. Oh, harus di next mungkin. Atau dikasih tanda panah. Mana operatornya? Baru keluar. Ya, terus. Sampai habis ya, oke. Yang pertama itu, kembali ya. Yang pertama itu adalah demokrasi prosedural ya. Bahwa demokrasi prosedural adalah persaingan antara partai politik dan atau para pemimpin politik meyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Jadi demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang menang pemilu untuk memerintah. Disebut juga demokrasi minimal. Jadi demokrasi yang paling bertingkat yang paling rendah itu adalah demokrasi prosedural. Jadi kegiatan memilih pemimpin itu dianggap hanya sebagai mekanisme prosedural untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin atau menduduki jabatan-jabatan tertentu baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi ini demokrasi pada tingkat yang paling dangkal, paling rendah. Pada level yang lebih tinggi lagi, demokrasi itu adalah demokrasi agregatif. Ya. Jadi demokrasi ini tidak hanya keterlibatan dalam pemilu, namun juga pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya. Preferensi sebagian besar atau mayoritas pemilih dianggap sudah mewakili. Jadi dia tidak hanya pemilu seperti pemilu 5 tahun sekali, seperti pemilu legislatif misalnya, tapi juga bahwa untuk isu-isu tertentu, ya seperti menentukan undang-undang, ya kebijakan itu ada melibatkan lagi keterlibatan rakyat. Jadi tidak hanya ditentukan, ya diputuskan oleh elit saja, tapi juga ada keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Lanjut lagi. Ya. Ada yang namanya demokrasi deliberatif. Sebagai institusi seperti partai politik, lembaga pengadilan dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi musyawarah di mana para warga negara memiliki kedudukan yang setara. Jadi pada tingkat demokrasi deliberatif, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui diskusi dan musyawarah. Mungkin kalau di kita ini seperti ada reses-reses, ada diskusi-diskusi ya,
yang dilakukan oleh para anggota legislatif untuk menemui konstituennya, melihat apa sebenarnya isu-isu yang penting buat mereka. Pada tingkat yang paling tinggi adalah demokrasi partisipatoris. Jadi demokrasi partisipatoris ini melibatkan partisipasi seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, meskipun tidak pada semua isu dan tingkatan, terutama dalam pembuatan keputusan penting dan ketika kekuasaan secara signifikan digunakan. Kalau kita lihat, saya melihat belakangan seperti di Inggris misalnya, untuk isu-isu tertentu, sekarang ini mereka sedang sibuk dengan isu ingin keluar dari Uni Eropa ya. Jadi ada isu Brexit, British exit, itu keputusan itu kemudian ketika tidak diambil oleh para elit saja, tapi juga dengan dilakukannya referendum melibatkan seluruh warga negara. Jadi beberapa keputusan-keputusan yang dianggap penting itu diputuskan melibatkan semua warga negara. Nah, ini demokrasi partisipatoris atau pada tingkat yang paling tinggi. Nah, ini kan kalau di kita makanya sering mengeluh bahwa anggota legislatif misalnya lebih cenderung loyal kepada partai politik ketimbang kepada konstituen atau masyarakat. Nah, ini sebenarnya ada bentuk-bentuk demokrasi yang bisa kita capai lebih baik lagi. Nah, apa bentuk konkret demokrasi yang bisa kita lihat? Ya, nah, bentuk demokrasi yang paling nyata adalah pemilihan umum. Jadi pemilihan umum ini adalah wujud nyata demokrasi prosedural atau demokrasi yang paling rendah. Kalau menyatakan negaranya sebagai negara demokrasi, maka indikasinya adalah dia harus melaksanakan pemilu. Nah, sekarang di dunia ini, negara-negara di dunia hampir sudah sebagian besar 95%-an itu sudah mengaku sebagai negara demokrasi. Nah, kriterianya apa? Ciri-cirinya bahwa mereka itu juga melakukan pemilu. Sekarang ini kalau kita bilang, kalau kita mau cari negara yang tidak melakukan pemilu, ini sudah agak susah. Bahkan negara-negara kerajaan sekalipun, ya monarki, itu juga sekarang sudah pada melakukan pemilu. Misalnya, Malaysia itu ada rajanya, mereka pemilu. Thailand ada rajanya juga pemilu. Bahkan Belanda punya ratu, Inggris punya ratu, itu juga mereka melaksanakan pemilu. Bahkan Arab Saudi sejak tahun 2011, mereka sudah melaksanakan pemilu. Kemudian negara-negara yang otoriter, seperti misalnya Kuba, pasca bergantinya kepemimpinan dari Fidel Castro ke Raul Castro, itu juga sudah melakukan pemilu. Korea Utara, ya, Kim Jong-un, itu juga dipilih juga melalui pemilu, meskipun pemilunya tidak seperti pemilu kita. Jadi pemilu Kim Jong-un itu di Korea Utara hanya memilih surat suaranya hanya Kim Jong-un dan kotak kosong. Jadi seperti kita pemilu melawan kotak kosong. Jadi Kim Jong-un atau bukan Kim Jong-un, tidak ada calon lain. Tapi intinya adalah mereka ingin mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari negara demokrasi. Kalau kita ingat Indonesia, bagi yang mungkin membaca, adik-adik, pada Orde Baru juga begitu. Kita juga melaksanakan pemilu meskipun hasil pemilunya itu memang sudah bisa kita tebak atau kita tahu hasilnya jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan, yang dimenangkan oleh partai yang terbesar pada waktu itu. Nah, jadi hari ini begitu inginnya negara-negara yang melakukan pemilu. Bahkan mungkin kalau kita hari ini berpikir atau bermimpi, berkhayal bahwa kita ingin melaksanakan atau membuat satu negara, mungkin untuk memilih pemimpinnya kita tidak punya opsi lain selain dengan melakukan pemilu. Kita lihat sekarang badan-badan apa, presiden mahasiswa ya, gubernur mahasiswa atau apa, itu juga mengadopsi sistem pemilihan dengan sistem pemilihan pemilu atau pemilihan langsung. Nah, jadi pemilu ini adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Tidak atau bohong satu negara mengatakan dia negara demokrasi kalau dia tidak laksanakan pemilu. Nah, kemudian selain sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara, pemilu juga dapat diartikan sebagai pendelegasian kedaulatan rakyat. Jadi di pasal di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 itu menyatakan bahwa negara Indonesia berbentuk republik.
Di pasal 2-nya langsung dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka untuk memanifestasikan atau mentransformasikan kedaulatan rakyat, maka suara rakyat itu harus ditransformasikan menjadi kepada siapa, menjadi siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Karena kita kan sistemnya ada perwakilan. Nah, untuk itu, maka suara rakyat itu untuk dirubah menjadi kursi, maka sistemnya adalah pemilu. Jadi, pemilu adalah sistem untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Jadi suara rakyat ini inginnya kepada siapa yang menjadi presiden? Inginnya siapa menjadi anggota DPR misalnya? Siapa menjadi bupati gubernur? Maka untuk mengolah suara rakyat menjadi siapa yang duduk itu, maka sistem itu adalah melalui pemilihan umum. Ya. Nah, kemudian juga pemilu juga sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola atau arah kebijakan publik dan sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Nah, jadi pemilu ini juga sebagai mekanisme perubahan dan kemudian juga sebagai mekanisme kontrol sebenarnya. Di negara-negara lain sebenarnya pemilunya, nanti sistem pemilunya akan dijelaskan oleh Ibu Dr. Hayati nanti. Jadi pemilu ini juga sebagai mekanisme kontrol, jadi sebagai reward and punishment. Nah, pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali, bahkan ini dianggap waktu yang terlalu panjang, karena bisa jadi ketika sudah terpilih dalam 1 atau 2 tahun, rakyat sudah merasa tidak puas lagi dengan kepemimpinan. Nah, di luar negeri ada mekanisme-mekanisme yang mengatur juga tentang itu. Misalnya, kalau di Amerika yang baru melaksanakan pemilu, itu untuk anggota Senat itu periodenya hanya 2 tahun saja. Jadi mereka berganti senatnya atau DPR-nya itu di tengah-tengah masa jabatan presiden. Presidennya masa jabatannya 4 tahun. Jadi bisa jadi presiden terpilih itu kemudian yang awalnya memiliki mayoritas kursi di parlemen, kemudian pada tengah jalan itu menjadi minoritas. Ketika masyarakat atau pemilihnya merasa tidak puas dengan kepemimpinan presidennya. Nah, ini jadi ada semacam mekanisme kontrol seperti itu. Nah, mungkin ini yang kita sampai saat ini, formulasi ini belum ada. Sehingga kalau sudah terpilih, tunggu 5 tahun lagi, baru kita bisa menentukan lagi. Nah, jadi banyak sebenarnya sistem-sistem pemilu di dunia ini ya yang bisa menjadi alternatif kita dalam melaksanakan pemilihan umum. Misalnya, di luar negeri misalnya, untuk pemilihan presiden itu ada pemilihan pendahuluan. Kalau di Amerika, itu presiden dulu sebelum dipilih oleh masyarakat, dipilih dulu oleh konstituennya, oleh partainya. Kalau lihat itu kan seperti misalnya Obama waktu mau maju itu bersaing dengan Hillary Clinton. Bahkan saingan pertama itu Joe Biden yang terpilih menjadi presiden sekarang ya, yang katanya sudah memenangkan, tapi dan kemudian menjadi wakil presidennya Obama. Jadi mereka itu dipilih dulu oleh konstituennya, baru kemudian dipilih oleh masyarakat. Begitu juga dengan anggota legislatifnya, ada pemilihan pendahuluan. Jadi mereka diseleksi dulu oleh anggota-anggota partainya itu. Jadi dipilih dulu, diseleksi oleh anggota partai, siapa yang menang itu yang diajukan menjadi calon legislatif atau calon anggota senat kalau di sana. Nah, ini kita belum punya. Dan sebenarnya kalau di undang-undang sudah mengarah ke sana bahwa calon-calon itu dipilih dan diusulkan, diseleksi secara demokratis oleh partai politik. Baik, lanjut, next. Kemudian apa peran pemuda yang bisa dilaksanakan? Ya, apa peran pemuda yang bisa dilakukan? Nah, pemuda ini sangat strategis. Kenapa? Yang pertama itu jumlahnya besar. Tadi sudah disampaikan Bu Eva, data KPU itu sekitar 32%. Nah, 32% itu luar biasa. Kalau kita punya partisipasi pemilih sekitar 80%, 32% itu sudah hampir setengahnya, sehingga sangat menentukan hasil dari pemilu. Seandainya pemuda semuanya ikut dalam pemilu. Nah, peran pemuda yang dapat dilakukan itu, yang paling kecil itu adalah ikut memilih. Ya. Jadi jangan sampai nggak memilih. Kalau tidak memilih berarti sudah apatis, tidak peduli lagi. Nah, ini berbahaya. Kalau semuanya sudah apatis, maka nanti kontrol terhadap pemilu, hasil pemilu, para pejabat yang terpilih itu menjadi kecil.
Kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh pemuda, yaitu pemuda bisa menjadi pemantau pemilu. Nah, pemuda bisa ikut memantau banyak berita-berita atau asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian yang diberikan begitu saja tanpa data yang valid terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu. Katanya ini curang, segala macam curang, tapi datanya tidak ada. Nah, pemuda itu bisa aktif memantau, minimal di TPS-nya masing-masing, ya, melihat prosesnya, kemudian melihat penghitungannya, dan memantau hasilnya. Dan sekarang kita ini semuanya pemilu kita ini semua tahapan yang dibagi dalam tahapan-tahapan, ya, baik verifikasi partai politik, kemudian pengajuan pencalonan, kemudian sampai dengan data pemilih, hak pemungutan penghitungan suara, semua pakai aplikasi dan itu terbuka, bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat umum. Nah, ini bisa dipantau nanti. Misalnya C1-nya apakah sama yang di TPS dengan yang dihitung oleh atau yang disepakati oleh penyelenggara. Itu bisa dicek. Kemudian lagi lebih efektif lagi, ya, selain menjadi pemantau juga menjadi penyelenggara pemilu. Jadi terbuka sekali peluang sekarang. Penyelenggara pemilu ini ada penyelenggaranya seperti KIP, ada pelaksana, ada pengawas. Nah, kalau untuk mahasiswa sekarang lebih terbuka untuk di KPU atau KIP karena badan-badan ad hoc sekarang itu syarat usianya sudah diturunkan dari sebelumnya 25 tahun, di pemilu 2014 itu 25 tahun, di pemilu 2019 itu sudah turun menjadi 17 tahun. Jadi bisa menjadi panitia kecamatan, kemudian gampung, ya, atau kelurahan, dan bisa menjadi anggota KPPS sepanjang sudah berusia 17 tahun. Nah, itu akan lebih efektif lagi untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi atau pemantauan, karena kita langsung terlibat di dalamnya untuk melihat benar nggak ini, apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu misalnya. Kok banyak yang katanya meninggal, padahal yang meninggal itu bukan karena diracun atau apa-apa, tapi memang karena mereka memang ya karena tidak ada pembatasan usia misalnya untuk menjadi anggota KPPS. Ke depan ini di Pilkada 2020 sudah mulai dibatasi sampai dengan 49 tahun. Karena mungkin mengingat juga COVID itu rentan, di samping yang komorbid yang membawa penyakit sendiri, juga terhadap yang usia sudah agak lanjut 50 tahun ke atas. Maka dibatasi sampai 49 tahun. Nah, itu sudah ada pembatasan, tapi kemarin tidak dibatasi. Kemudian tidak ada pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, sehingga bisa saja mereka awalnya sudah sakit, kemudian ya secara normal meninggal, dan itu hampir tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu sama sekali. Jadi bisa langsung. Kalau menjadi pengawas mungkin masih harus 25 tahun ke atas. Kemudian bisa juga menjadi pengurus partai politik, ya, menjadi caleg, menjadi calon kepala daerah. Calon kepala daerah sekarang kalau di Aceh masih 30 tahun karena kita ada UPA. Tapi kalau di luar 25 tahun sudah boleh. Menjadi caleg 21 tahun sudah boleh menjadi caleg sekarang. Ya, jadi terbuka juga peluang untuk aktif di partai politik misalnya. Kemudian yang terakhir lagi, ya, juga bisa menjadi pemerhati, ya, untuk yang memang punya minat dengan kepemiluan, dengan demokrasi, itu bisa meningkatkan pengetahuannya tentang kepemiluan dan demokrasi, kemudian bisa menjadi pelopor-pelopor pemuda dalam persoalan kepemiluan, sehingga bisa juga meluruskan misinformasi yang terjadi dan hoax-hoax yang terjadi, itu bisa juga menjalankan peran koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini juga terbuka sekali, ya, karena pemuda ini, ya, masih sangat idealis, mungkin lebih sulit untuk dilakukan pendekatan dengan money politik karena masih sangat idealis. Kemudian juga para pemuda ini, terutama mahasiswa, adalah anak-anak yang orang-orang yang juga sangat terdidik dan terpelajar intelektual. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan dan mengajak semuanya untuk memperhatikan, karena demokrasi ini, pemilu ini penting sekali buat kita. Hampir tidak ada sekarang hajat hidup kita yang tidak merupakan produk dari hasil pemilu. Ya. Kepala daerah kita, pelayanan listrik kita, ya, itu semuanya pejabat-pejabatnya dipilih hasil pemilu atau ditunjuk oleh pejabat yang dipilih dari pemilu. Sehingga ini penting sekali
untuk sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita awasi, sama-sama kita terlibat di dalamnya, supaya bisa menjadi di tingkat demokrasi kita itu tidak lagi pada tingkat demokrasi elektoral atau prosedural saja, tapi sudah lebih tinggi ya kepada tingkat demokrasi yang partisipatif, melibatkan lebih jauh masyarakat, sehingga hasil dari pengelolaan negara ini ya, pemerintahan ini kemudian memberikan kesejahteraan yang sangat baik untuk masyarakat. Mungkin demikian paparan saya. Terima kasih. Nanti selanjutnya akan disambung oleh Ibu Dr. Hayati ya, dan mungkin nanti setelah itu kita akan melakukan tanya jawab. Baik, terima kasih Ibu Eva Maulidia, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra yang sudah membuka diskusi kita hari ini ya, yang sudah membuka cakrawala kita terkait dengan demokrasi itu apa. Dan seperti yang disampaikan Pak Indra tadi bahwa memang pemilu ini adalah salah satu bentuk nyata dari demokrasi. Dan pemilu itu kalau bisa kita gunakan bahasa yang lebih gampang ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa sebuah sistem untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Nah di sini teman-teman mahasiswa di sini memang kami sangat berharap sekali bahwa diskusi ini bisa memberikan pemahaman terkait dengan demokrasi itu apa dan sistem pemilu itu seperti apa dan bagaimana korelasinya pada saat nanti pelaksanaan pemilu, partisipasi teman-teman di dalam pemilu. Dan partisipasi ini juga tidak hanya sekedar memberikan suara, tapi juga bisa banyak hal tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Ketua, bisa menjadi sebagai pemantau pemilu, penyelenggara pemilu, pengurus parpol, dan juga nanti bisa ikut mengawasi secara langsung tahapan-tahapan yang pemilu yang berjalan. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Hayati, Ibu Dr. Hayati MAG, yang nantinya akan membawakan pemaparan terkait dengan sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Assalamualaikum Ibu Hayati. Maaf tadi belum sempat saya sapa ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Iya. Ini lagi di kampus ya Bu ya? Ya lagi di kampus ini. Iya. Kami lagi mengerjakan borang hari ini terakhir ya. Tetapi di sela-sela waktu ini kami sempatkan untuk berbincang dan bertemu dengan KPU dan KIP Kota Banda Aceh ya. Mudah-mudahan ini merupakan sebagai wujud kepedulian kami terhadap pelaksanaan pemilu yang akan datang. Nah, terima kasih sekali Bu. Silakan Bu Hayati. Baik, saya sampaikan dulu ini saya. Saya kesulitan men-share makalah saya nih. Bisa di-share juga ke kolom chat, linknya bisa kita bantu bukakan di sini, Bu. Sambil Ibu menjelaskan. Tapi enggak mau nih, ya. Baik. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya memilih topik peran mahasiswa dalam menggunakan hak pilih untuk mewujudkan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Sebagai wujud kepedulian mahasiswa Universitas Rambi Mekah dalam pemilu, hari ini hadir sekitar lebih kurang 80 orang mahasiswa dari berbagai unsur seperti MPM, PEMA, BEM, UKK, UKM, HMJ, mahasiswa bidik misi, mahasiswa Aceh Careng, mahasiswa berprestasi, dan berbagai elemen kampus ya, mengikuti program KPU Gustu Kampus 2020 melalui daring dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita mengetahui bahwa mahasiswa merupakan agen of change ya, yang selalu memberi perubahan dan warna dalam demokrasi
Ya, silakan Ibu. Ada masalah, Bu? Ibu Hayati? Ibu Hayati masih bersama kita di sini, Pak? Ibu Hayati? Ibu Hayati masih bersama kita di sini, Bu? Terputus tadi ya. Oh ya, silakan. Kemudian ya, jadi mahasiswa merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki keistimewaan karena secara panjang di negeri Republik Indonesia ini, terutama sebagai penyambung lidah rakyat yang masih memiliki nilai kejujuran, masih memiliki komitmen, idealis, dan bersih dari tunggangan kepentingan politik. Dalam dunia politik, kedudukan mahasiswa harus bersikap netral dan berperan sebagai pengontrol sosial dan mengawasi jalannya proses pemilu. Dari hasil pengamatan pemilu dinilai masih rendah kesadaran para pemilih pemula ini, terutama di kalangan mahasiswa, untuk berperan aktif dalam melaksanakan pemilu. Oleh sebab itu, mahasiswa harus diberi pemahaman bahwa menggunakan hak suara dalam pemilu sangat penting. Karena suara mereka lah yang akan menentukan pemimpin bangsa ke depan dan nasib bangsa kita. Jadi kalau kita melihat hadis Rasulullah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Jadi kalau kita melihat sejarah panjang perjalanan dari pemilu ini sejak tahun 1955 sampai sekarang, itu kita sudah memasuki 2 babak, pertama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Tentu banyak perubahan-perubahan yang sudah kita alami, ya. Namun perubahan-perubahan itu sepertinya belum menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan signifikan dalam berbagai aspek. Salah satu isu penting yang sering diangkat oleh para calon paslon ya, pasangan calon pemimpin itu adalah isu-isu pendidikan dan kesehatan. Tetapi dalam perjalanannya, kedua aspek ini masih dinilai rendah karena kita dari segi ranking baik di tingkat Asia maupun di tingkat dunia, pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah, apalagi di Aceh ya. Jadi masih sangat terbelakang. Jadi ini hal yang sangat memprihatinkan. Jadi isu-isu yang diangkat oleh paslon yang sebelumnya ya seperti mengangkat isu pendidikan dan kesehatan menjadi isu yang paling utama dari setiap paslon, itu sepertinya hanya bualan belaka. Jadi disinilah peran mahasiswa dituntut supaya lebih proaktif ya, melihat mana janji-janji yang sudah dilontarkan sebelumnya, janji-janji yang sudah disebarkan sebelumnya. Jadi inilah yang dituntut oleh para generasi muda ini. Semoga para calon-calon ini komitmen dengan janji ketika mereka mengajukan program-programnya kerjanya ke depan selama 5 tahun dan juga visi misinya ya, yang sudah disampaikan di hadapan publik ya. Nah, jadi tidak hanya sebagai slogan-slogan yang mencanangkan program-program ini, tetapi pelaksanaannya jauh seperti yang diharapkan. Bahkan dari hasil program-program kerja itu seperti ketika kita nilai, tidak sepenuhnya berjalan lancar dan tidak diberikan apa solusi, apa strategi untuk mencapai ketertinggalan atau hambatan yang dialami oleh calon-calon pemimpin yang sudah ditetapkan sebagai
pemimpin baik di tingkat pusat, di tingkat daerah maupun di tingkat bawah ya. Jadi hari ini karena suara mahasiswa itu menjadi suara emas di negeri ini, dan mahasiswa itu dinilai adalah masyarakat yang masih idealis dengan pendirian mereka. Jadi jangan mudah diboncengi oleh elit, ditunggangi oleh elit politik ini sebagai alat untuk mensukseskan mereka. Jadi kita insan akademis harus cerdas, ya, jangan tergiur dengan money politik atau iming-iming terhadap jabatan dan sebagainya. Jadi kita tetap idealis ketika kita sudah memberikan pemantauan terhadap proses jalannya pemilu dari tahap yang rendah sampai ke tahap yang tinggi, kita kembali tetap ke kampus seperti semula, ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 3 model atau 3 kelompok mahasiswa dalam pemilu ini ya. Pertama, mahasiswa yang memang suka mengikuti politik praktis, artinya terjun kepada mendekati partai-partai apa saja yang bisa mereka mendapatkan keuntungan ya. Mereka melakukan demi untuk mendukung pasangan calon atau dari partai-partai tertentu. Bahkan mereka rela memakai kaos soblong atau menyebarkannya dan sebagainya, ya. Nah, jadi sikap-sikap fanatik seperti ini sepertinya tidak perlu, ya, karena ini akan menghilangkan identitas dan idealitas daripada mahasiswa sebagai insan akademis yang benar-benar pure memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa ini untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada kelompok mahasiswa yang pura-pura tidak tahu. Mereka padahal sudah dimanfaatkan oleh beberapa partai politik, tapi sepertinya dia tidak tahu. Yang ketiga cuek, masa bodoh. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi 3 kriteria atau 3 kelompok daripada mahasiswa ini tidak mencerminkan bahwa mahasiswa itu adalah insan cendekia yang memiliki potensi untuk mengontrol laju perkembangan kemajuan suatu bangsa melalui proses pemilu ini. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika mengontrol proses jalannya pemilu. Pertama, menjadi pengawas ya, menjadi mitra pengawas dari KPU atau Bawaslu untuk mendampingi proses jalannya pemilu. Karena kita mengetahui banyak masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan, ya, tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat itu sekarang ini sudah jeli dan sudah cerdas, ya. Banyak informasi-informasi yang dia dapatkan, kecurangan-kecurangan dari proses kerja pemilu ini. Ya, pertama sekali sistem perhitungan suara, ya, itu sering tidak tepat, ya, ada kecurangan-kecurangan. Yang kedua, lama datangnya itu kotak-kotak suara ketika para pemilih sudah berada di tempat, tapi kotak suara belum juga datang, ya. Kemudian yang ketiga, adanya kebohongan-kebohongan, hoak-hoak, ya, yang menyudutkan antara satu pasangan calon dengan pasangan yang lainnya atau satu partai dengan partai yang lainnya. Dan kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan seperti ini mencerminkan bahwa proses demokrasi yang berjalan di Indonesia ini belum memiliki karakter atau integritas yang tepat. Ketika kita menginginkan calon yang kita pilih itu memiliki integritas dan kualitas yang baik, tentu prosesnya harus juga dilakukan dengan cara baik. Tapi kalau prosesnya juga sudah curang, kemudian perjalanan yang kita lakukan dalam proses pemilu itu juga curang, nanti hasilnya juga
akan menimbulkan kecurangan-kecurangan, ya. Nah, kemudian sosialisasi yang kita berikan pada sore hari ini untuk mahasiswa itu untuk meningkatkan kesadaran pada mahasiswa bahwa suara Anda itu benar-benar perlu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Bagaimana kalau kita memilih pemimpin yang abal-abal, yang asal-asal, tentu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Kita banyak mengalami keluhan-keluhan ketika di masyarakat, ya, ketika sebelum menjadi pemimpin, ya, dia menjanjikan jalan ini akan saya bangun, masjid akan saya bangun, begitu ya, sekolah-sekolah, beasiswa dan sebagainya. Tetapi setelah itu masyarakat kembali dibohongi lagi dengan berbagai macam, ya, seperti jalan yang tidak pernah terurus, ya, masyarakat kampung di pedesaan masih jauh dan semakin marginal, ya. Jadi hal-hal seperti ini itu menjadi perhatian daripada pemuda, terutama mahasiswa, untuk menyuarakan suara hatinya. Jika ada terjadi kecurangan-kecurangan, ketidakbenaran di dalam proses pelaksanaan pemilu, sampaikan saja. Sekarang media penyampaian itu sudah open, ya, kemanapun bisa kita sampaikan melalui media massa, melalui media cetak, online dan sebagainya, apakah melalui Facebook dan sebagainya. Temuan-temuan yang kita alami 5 tahun yang kemarin itu seperti angin lalu. Padahal itu merupakan fakta yang kita lihat. 500.000 petugas TPS itu meninggal, tetapi kita tidak ada solusi, tidak ada satu upaya, ya. Kalau satu hari ini kita di masa pandemi ini kita melihat ada satu yang tergeletak, yang satu yang meninggal, tentu kita semua respon, mulai dari presiden sampai ke bawahan. Tetapi pada saat pemilu itu satu orang pun tidak ada memperjuangkan pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang menjadi sebagai motor penggerak untuk memilih calon pemimpin bangsa. Jadi ini sangat disayangkan, ya, banyak generasi-generasi muda terutama di kalangan mahasiswa itu yang meninggal, ya. Jadi kalau saya sering membaca itu, ya, hampir setiap hari ada saja baik di golongan laki-laki maupun perempuan yang kelelahan, ya, mengurus atau menjaga kotak TPS itu bahkan 24 jam mereka itu masih bekerja. Sementara upah dan gaji mereka itu tidak sampai 500.000. Kalau diperkirakan rata-rata 465.000 rupiah. Nah, ini menjadi catatan penting di negeri kita, di mana satu sisi kita menggunakan anggaran pemilu itu yang cukup, tetapi proses pelaksanaannya, kemudian kesejahteraan masyarakat dan pelaksana pemilu ini menjadi sangat miris, ya, di negeri kita. Jadi inilah melalui mimbar ini, ya, melalui webinar dan daring ini, kita menyuarakan kebenaran-kebenaran. Semasih ada peluang untuk kita bisa memperbaiki bangsa kita, proses pemilu kita yang benar-benar jurdil, ya, kita upayakan terus menjadi lebih baik. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hayati. Menarik sekali, ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa mahasiswa ini sebagai agent of change, ya, agen perubahan. Dan di sini memang karakteristik mahasiswa itu, pemuda itu adalah kritis, idealis, ya, yang pastinya ini sangat membangun untuk masa depan bangsa. Artinya bahwa memang di sini kita sebagai anak muda jangan pernah menyia-nyiakan suara kita, jangan pernah menyia-nyiakan
hak pilih yang sudah kita miliki untuk masa depan bangsa. Nah, untuk kita sebelum bisa menggunakan hak pilih ke depan itu pasti kita butuh pemahaman terkait dengan kepemiluan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab untuk bisa berbicara lebih dialogis lagi. Kita buka 3 sesi. Untuk satu sesi pertama kita buka 3 penanya, bisa menyebutkan nama dan bertanyanya kepada siapa. Kami Baik, Bu, persilakan. Bu, baik, Bu. Saya Radwan dari Universitas Serambi Mekah, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, ya. Jadi di Indonesia ini banyak permasalahan di masalah pemilu. Jadi saya bertanya kepada sama Bapak Indra sama Ibu Hayati. Kenapa di situ banyak permasalahan misalnya di situ tidak ada kejujuran, kejujuran dalam pemilu. Gimana solusinya biar tidak terjadi? Itu aja, Bu. Kejujuran gimana ya maksudnya? Bisa lebih spesifik? Kejujuran gimana maksudnya? Kejujuran apa yang diomongin, apa yang dibilang, tapi tidak apa namanya itu? Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Iya, iya. Nah, jadi gimana solusinya? Solusi biar tidak terjadi seperti itu lagi. Satu pertanyaan, Radwan. Intinya kenapa banyak calon-calon itu yang sepertinya tidak pada saat sudah terpilih itu tidak sesuai dengan janji di awal. Itu ya maksudnya ya Radwan ya? Iya. Dan ini pertanyaannya maunya dijawab oleh kedua pemateri. Iya. Oke. Baik, Radwan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, kita nanti akan memilih 3 penanya terbaik ya, yang akan kita berikan 3 merchandise yang nantinya akan langsung dipilih oleh pemateri kita hari ini. Selanjutnya silakan. Kami persilakan. Ini kesempatan loh bisa nanya langsung dengan Ketua KIP Kota Banda Aceh. Iya. Atau mungkin selama ini juga ada dengar hoax yang nggak benar gitu, mau nanya langsung, mengkonfirmasikan langsung dengan Ketua KIP Kota Banda Aceh. Kita persilakan. Assalamualaikum Ibu. Nah, kenalkan nama saya Elsa Afanafila. Saya dari Universitas Serambi Mekah, jurusan PGSD. Saya Bu ingin menanya tentang golput. Golput itu kan adalah golongan putih. Misalkan ada warga Aceh yang ada di Jakarta gitu tidak bisa memilih, itu bagaimana ya Bu? Saya ingin nanya sama Bapak boleh juga ataupun sama Ibu. Tidak bisa memilihnya kenapa? Karena lokasi itu tadi maksudnya? Iya, karena jarak jauh gitu. Oke, berarti pertanyaannya bagaimana dengan pemilih yang domisilinya tidak, KTP-nya tidak sesuai dengan domisilinya, tempat dia tinggal. Iya. Gitu ya kira-kira ya? Iya, Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita terima satu lagi untuk di sesi pertama. Kami persilakan. Ini ada 93 partisipan. Hari ini cukup ramai loh. Dari sesi yang sudah kita lakukan 6 sesi ya, hari ini yang paling ramai ini 93 orang. Banyak nih ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semangatnya luar biasa. Ya, satu lagi kesempatan ini, silakan. Ini Bu Hayatinya juga menilai langsung juga nanti nih loh. Iya, mana mahasiswa yang berperan aktif dalam politik ya. Nanti ada pengaruh dinilai di kampus loh. Iya. Satu orang lagi kita persilakan, biar sekali dijawab. Atau sambil menunggu, kita persilakan ini
sambil menunggu yang lain ya, mungkin masih berpikir mau nanya apa, Pak. Kita persilakan kepada Pak Indra, itu terkait dengan pertanyaan Raduan tadi, kenapa kok ada calon yang, ini pertanyaannya seharusnya nanya ke calon ya Pak ya, kenapa ada calon yang nggak sesuai dengan janjinya, dan terkait dengan pemilih yang jarak jauh tadi itu kira-kira seperti apa Pak Indra? Ya baik, mungkin saya jawab yang pertanyaan Elsa dulu ya. Iya Pak. Karena ini kan teknikal ya. Bagaimana dengan kalau golput sebenarnya ya kalau kita golput sayang ada suara kita tidak gunakan ya. Jadi sayang sekali, apalagi suaranya mahasiswa itu kaum terpelajar. Kita sekarang sering menilai partisipasi itu dari kuantitas. Kadang-kadang kita lupa menilai kualitas juga. Nah, suara-suara orang terpelajar, ya, para sarjana, mahasiswa, para profesional, ini saya yakin secara kualitas lebih baik daripada suara orang-orang yang mungkin kurang terpelajar, ya, yang bisa lebih gampang, tadi seperti disampaikan Bu Hayati, dibeli dengan money politik misalnya, diberikan sembako, diberikan beras, gula, kemudian dia memilih. Tapi kalau kita kan tidak. Kemudian bagaimana dengan warga orang yang tidak berada pada tempat domisilinya secara administratif kependudukan pada saat kejadian pemilu. Nah, pemilu kita ini kan ada pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ada 2. Nah, untuk pemilihan kepala daerah, kalau untuk pemilihan legislatif, kalau kemarin juga itu ada 5 kota. Jadi ada presiden, DPD, DPR, dari mulai DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten kota. Jadi kalau perpindahannya itu tetap dijaga hak pilihnya. Kalau perpindahannya itu dari Banda Aceh misalnya ke Aceh Besar, ya, maka dia hanya kehilangan hak untuk memilih DPR kabupaten kota. Tapi DPR provinsi dia bisa pilih, DPR RI dia bisa pilih, karena masih dalam satu dapil yang sama. DPD sampai dengan presiden. Tapi kalau dia pindah antar provinsi, maka dia kehilangan haknya untuk memilih DPR kabupaten kota, DPR provinsi, dan DPD. Dia masih bisa memilih presiden saja, bahkan tidak DPR RI, hanya presiden saja. Jadi kalau berpindah sepanjang masih di Indonesia, atau bahkan ke luar negeri, atau dari luar negeri ke Indonesia sekalipun, dia masih berhak untuk memilih presiden. Jadi haknya itu tetap diberikan, tapi sesuai dengan kemana mobilitasnya itu terjadi. Nah, jadi karena kan kalau dia penduduk Banda Aceh, mungkin logikanya kalau dia penduduk Banda Aceh, maka dia tidak paham pemimpin di Biren misalnya, karena dia tidak kenal dan tidak punya ikatan emosional di sana, maka tidak ada hak pilihnya. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk pemilihan kepala daerah, ya kalau dia pindah antar kabupaten kota atau antar provinsi, maka kalau dia masih pindah di dalam Aceh misalnya, dalam provinsi Aceh, mungkin dia masih bisa memilih gubernur, tapi tidak bisa memilih wali kota atau bupati. Jadi yang seperti itu secara teknis tetap diatur hak pilihnya. Bahkan yang orang Indonesia di luar negeri sekalipun itu bisa milih presiden, bisa milih DPR RI, tapi DPR RI-nya dipilihnya kalau kemarin itu cuma untuk dapil 2 DKI. Jadi haknya tetap dijaga. Kemudian itu untuk Elsa. Kemudian untuk Raduan, kenapa banyak permasalahan? Kenapa kok udah janji? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa maka kita harus membangun sistem politik ini yang baik. Maka kita harus paham sistem pemilu ini agar kita bisa membuat rambu-rambu. Nah, maka tadi saya sampaikan bagaimana misalnya contoh aja ini contoh saja. Mungkin kalau baik bisa kita nilai sendiri masing-masing. Misalnya di Amerika, untuk calon presiden itu namanya ada konvensi. Jadi kan kita mengenal 2 partai besar di Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republik. Ya. Nah, Partai Demokrat itu sebelum mengajukan Joe Biden, dia ada konvensi internal partainya dari setiap negara-negara bagian yang punya electoral college itu. Jadi dipilih oleh konstituennya dulu, baru setelah dipilih baru menang Joe Biden. Itu bukan 2 orang, bisa ada 10 orang awalnya. Dari 10, tinggal 8, tinggal 5, tinggal 4, tinggal 2, sampai tinggal 1. Jadi dia sudah diseleksi oleh internal partainya. Nah ini yang kita belum punya sekarang mekanisme ini.
Begitu juga dengan calon anggota DPR-nya. Diseleksi dulu oleh internal partai. Sehingga kalau dia memang orang kenal, kalau dia memang tidak dikenal rekam jejak tidak baik, orangnya tidak punya pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang bagus, kualitasnya tidak baik, kemudian integritasnya jelek, mungkin pernah korupsi atau pernah apa, nggak akan dipilih untuk dicalonkan. Tapi di kita, bahkan yang mantan-mantan koruptor pun ketika dia dicalonkan lagi ya, bahkan menggugat lagi, dicalonkan lagi, dipilih oleh masyarakat, terpilih menjadi anggota DPR, terpilih menjadi anggota DPD, terpilih menjadi kepala daerah. Jadi, nah ini mekanisme ini, makanya yang kita mau itu bahwa mahasiswa ini sebagai masyarakat terdidik tidak hanya mau nyoblos saja, tapi juga paham di mana ada kekurangan-kekurangan kita dalam sistem pemilu kita dan bagaimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin begitu, Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Indra. Ibu Hayati mau menanggapi sedikit dari pertanyaan Raduan tadi? Baik, saya akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Kenapa banyak permasalahan di dalam pemilu, ya, terutama adanya ketidakjujuran dari pasangan calon, ya, calon yang kita usung sebelum beliau sudah menjanjikan begini. Kemudian setelah menjadi pemimpin, janji-janji itu hanyalah tinggal janji, kan begitu. Jadi kita sebagai pemilih juga harus cerdas, ya, bukan hanya menggunakan hak suara sembarangan, tetapi mahasiswa itu kan sudah memiliki pengetahuan, pemahaman yang mendalam, apalagi sudah pernah mendengar sosialisasi pemilu seperti ini. Jadi tentu kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki rekam jejak sebelumnya. Beliau berasal dari latar belakang apa, dari partai apa, kemudian apa yang sudah pernah dilakukannya berhasil di dalam masyarakat atau di mana saja, ya. Apakah dia dalam berbisnis, dalam bidang usaha dan sebagainya, itu harus kita tahu rekam jejak calon kita. Jadi supaya kita apa? Supaya kita tidak kecewa, selalu terus dibohongi. Rakyat itu menjadi objek kebohongan daripada elit-elit politik yang seperti ini. Kemudian pemimpin yang seperti apa yang kita harapkan? Tentu pemimpin yang mitigatif, ya, yang tanggap terhadap perubahan. Jadi Indonesia ini adalah negara yang selalu mengalami perubahan-perubahan, banyak terjadi bencana-bencana dan sebagainya. Jadi jangan hanya diam ketika rakyat itu menderita, lama tanggapnya, ya. Kalau kita bandingkan negara-negara yang sudah maju, begitu terjadi bencana di suatu daerah, itu pemimpinnya langsung terjun ke lapangan. Jadi berbeda dengan di Indonesia, ketika terjadi bencana, satu orang pun dari partai atau dari legislatif itu tidak pernah turun ke lapangan. Ya, jarang kelihatan mukanya. Nah, jadi pemimpin-pemimpin yang seperti ini buang saja jauh-jauh, ya, itu merugikan rakyat kita. Kemudian pemimpin yang adaptif, yang mampu memberikan menyesuaikan diri dengan negara-negara yang sudah maju. Kenapa negara orang lain bisa maju? Kenapa pendidikan orang lain bisa maju? Kenapa kesehatan di negara lain tingkat kehidupan masyarakat itu, kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik. Kenapa di kita terus saja rendah begitu, ya? Jadi itu mencirikan pemimpin yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan negara-negara yang sudah maju. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang solutif, ya, yang selalu memberikan solusi ketika terjadi masalah-masalah besar di negerinya atau di daerahnya. Jadi solusi-solusi yang diberikan itu, yang ditawarkan itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu tidak merugikan rakyat, bahkan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam menyelesaikan satu masalah atau suatu perkara. Nah, jadi demikian Raduan, ya. Jadi memilih rekam jejak daripada calon itu sangat penting, ya. Jadi kita jangan hanya
mengikuti ajakan kawan, ini saja, nanti kamu saya berikan imbalan seperti ini. Nah, jadi yang ruginya untuk kita. Kenapa? Coba bayangkan, ketika ada partai atau caleg yang memberikan uang kepada kita 500.000 pada saat pemilu, coba Anda bagi dengan 5 tahun. Dalam 1 tahun itu 365 hari. Kali 5. Nah, dibagi dengan uang yang sudah diberikan. Berapa kita dapat? Nah, jadi jangan cepat sekali kita tergiur dengan iming-iming, imbalan, uang, dan sebagainya. Itu adalah merugikan kita sendiri, ya, dan merugikan nasib bangsa, dan bukan saja kita, tetapi masyarakat yang ada di sekitar kita, dan perkembangan pembangunan yang di sekitar kita tidak pernah berubah, ya. Nah, jadi harus rubah. Jadi ketika datang orang menawarkan uang, simpan dulu uangmu. Nah, itu merupakan pembodohan terhadap rakyat, ya. Nah, ketika uang yang sudah diberikan itu nanti ditarik lagi, jadi yang rugi rakyat sendiri, ya. Nah, kemudian terhadap pertanyaan Elsa Afab Nakila dari PGSD, itu bagaimana pemilih yang golput, ya, pemilih golongan putih. Jadi pemilih golongan putih itu terjadi akibat ada kekecewaan daripada segelintir masyarakat yang sudah apatis, ya. Buat apa kita memilih? Dari dulu nasib kita seperti ini, tidak pernah berubah. Dari miskin terus ke miskin, tidak pernah berubah, ya. Daerah kita, kampung kita masih seperti ini. Jalan kita dari kita lahir sampai kita besar, sudah gadis, sudah kawin, masih seperti ini, berlumpur dan tidak teratur, ya. Jadi kekecewaan terhadap pemimpin itu, sekelompok ini itu melahirkan adanya masyarakat yang golongan putih, ya. Tetapi kita berharap kepada mahasiswa ini tidak perlu terjadi. Dengan suara emas Anda itu tentukan, perbaiki nasib bangsa, rubah nasib bangsa dengan suara Anda. Ya, itu saja, Bu Epa. Baik, terima kasih Bu Hayati. Intinya memang pemuda ini, mahasiswa ini dia harus proaktif, ya. Tadi kita harus bisa mencari informasi-informasi terkait dengan orang yang nantinya akan kita pilih. Kita cari rekam jejaknya. Dan di sini juga KPU sebagai penyelenggara itu juga nanti akan menyediakan informasi terkait dengan si calon itu sendiri. Yang penting sekarang bagaimana pemuda itu mau mencari tahu, proaktif gitu, dan tidak apatis seperti yang tadi disampaikan Bu Hayati, bahwa memang suara kita itu, suara adik-adik itu yang juga dikatakan oleh Pak Ketua tadi sangat berkualitas, karena memang sebagai pemuda yang jiwanya masih sangat idealis, yang harusnya tidak mudah dipengaruhi oleh segelintir kelompok kepentingan tertentu yang nantinya akan menjadi suara yang berkualitas. Jadi sebagai anak muda nih harus semangat, harus proaktif, harus bisa melakukan sesuatu yang memang baik untuk masa depan bangsa. Jadi kita buka lagi untuk penanya selanjutnya. Kita kasih kesempatan lagi, ada 3 pertanyaan lagi yang kita persilakan. Nanti akan ada pemilihan 3 penanya terbaik. Kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Serambi Mekah, ya. Ini sudah 88 nih, sudah mulai berkurang. Banyak elemen yang tadi bergabung, ya, dari MPM, PEMA, BEM, UKK, HMI, ya Bu, ya. Ramai juga, jadi tidak hanya dari kelompok tertentu. Ya, kita persilakan kepada peserta yang lain untuk atau mungkin ingin menanggapi lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan juga Bu Hayati tadi, atau memang ada yang ingin dikonfirmasi terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar yang selama ini beredar di luar sana. Kami persilakan. Ini anak muda, agen perubahan. Ya, kita persilakan. Kita sih berharap di sini semuanya nanti benar-benar bisa memahami, ya, demokrasi dan arti penting pemilu itu di dalam kehidupan berdemokrasi. Dan jadinya dengan pemahaman teman-teman semua itulah nantinya bisa akan menjadi secara tidak langsung
teman-teman bisa menjadi agen sosialisasi di lingkungannya masing-masing, baik di keluarganya, di temannya, di organisasinya, untuk bisa mengajak semuanya ikut berperan aktif di dalam pemilu. Kami persilakan. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, Bu. Ya, silakan. Fauzal ya. Ya, saya Fauzal Nazri dari Fakultas Ekonomi Manajemen Serambi Mekah. Sebentar Fauzal, mohon maaf, bagi yang lainnya kami minta mikrofonnya bisa dimatikan ya untuk kelancaran acara kita. Kami minta perhatian dan juga kerjasama semuanya untuk bisa memute-kan speakernya hanya kepada yang kita persilakan untuk berbicara. Baik, silakan Fauzal. Ya, siap, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fauzal Al-Nazri dari Universitas Serambi Mekah Banda Aceh, Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan sedikit menanyakan sesuatu tentang pemilu. Ini bersangkut dengan kaitan teori konspirasi di pemilu dunia. Ini saya ingin bertanya kepada seluruh panitia, apakah setiap pemilu yang diadakan di seluruh dunia, baik di negara Amerika, bagian Eropa, Timur Tengah, maupun termasuk di Indonesia, apakah pemilunya dipengaruhi oleh campur tangan elit global? Sekian dari saya, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Fauzal. Jauh ya pertanyaannya, analisanya cukup menarik. Terima kasih Fauzal. Selanjutnya. Putri Gebrina ya? Ingin bertanya? Saya, Bu. Safrika ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrika. Saya dari Universitas Serambi Mekah. Saya Prodi Teknologi Pangan. Jadi, Bu, saya ingin bertanya, bagaimana jika saat ini domisili pemilih tidak sesuai KTP ingin mencoblos? Satu pertanyaan, Safrika. Ini saya pertanyaannya sudah sedikit jawab tadi, mirip dengan pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan Elsa. Satu aja, Safrika ya. Gimana pemilih yang domisili tidak sesuai dengan alamat KTP ya? Ini pertanyaannya tadi sebenarnya sudah sedikit dijawab juga di depan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ibu. Baik, Safrika. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana? Saya Ayu Fitri Mawarni dari Prodi PGSD Universitas Serambi Mekah. Ya. Saya ingin bertanya, pada pemilu presiden tahun lalu, kan di wilayah bagian pedalaman Papua, itu kan hanya kepala sukunya yang memilih, dikarenakan faktor jaraknya ke tempat pemilihan. Apakah jika hanya ketua daerah hanya saja yang memilih, apakah sudah dikatakan sah suaranya? Sedangkan di daerah kita tidak disahkan apabila suara kita dicoblos oleh orang lain. Mungkin hanya itu, Bu, yang ingin saya tahu. Baik, Ayu Fitri. Berarti terkait dengan suara di Papua yang diwakili oleh kepala sukunya ya. Nah, itu bagaimana, sah apa enggak gitu ya. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan, dengan siapa? Saya Anissa Suryani dari Universitas Serambi Mekah, Prodi Akuntansi. Baik, silakan. Jadi di kampung saya ini di Humbang Hasudutan, Dolok Sanggul masih ada pemilihan yang melawan kotak kosong. Padahal ada calon-calonnya, namun tidak ada partai yang mendukung, sehingga hanya satu calon yang maju. Terus masyarakat di sini banyak yang protes, sehingga mereka sangat keras menyuarakan kotak kosong. Agar pemerintah mengetahui bahwa seperti ada ketidakadilan di sini. Lalu pertanyaan saya, apakah yang terjadi jika kotak kosong menang? Apakah ada pemilihan lanjutan atau bagaimana? Wow. Di mana tadi, di Dolok ya? Di Dolok Sanggul, Humbang Hasudutan. Dolok Sanggul. Wow. Berarti ngekos ya di sini ya, Anissa ya? Iya, Bu.
Baik, Anissa. Terima kasih. Ini sudah ada 3 pertanyaan dari Safrika, Ayu Fitri, dan Anissa. Safrika, tadi pertanyaannya terkait... Ya, 4 pertanyaan dari 3 penanya ya. Oh iya, 4. Fauzal tadi, 1 lagi. Ya, kita persilakan ini untuk yang pertama ke Pak Indra dulu ya, terkait dengan apa... Bu Hayati dulu lah. Bu Hayati. Gantian. Ya, Bu Hayati. Ini ada 4 pertanyaan ini. Tadi ada yang bertanya apakah pemilu ini lebih ke arah ke Pak Ketua ya. Bagaimana nih pandangan dari Bu Hayati nih dari pertanyaan yang disampaikan oleh 4 penanya hari ini, ada terkait dengan apakah ada pengaruh dari elit global di dalam pemilu di dunia. Terus juga bagaimana dengan... Ini pertanyaan banyak teknisnya ini ya. Apa yang terjadi jika kotak kosong itu menang? Ini menurut pandangan seorang Ibu Hayati kira-kira seperti apa nih, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba ya menjawab pertanyaan yang cukup baik di tahap kedua ini ya. Iya, menarik sekali. Fauzal Al-Nazri ya dari Fakultas Ekonomi menanyakan apakah pemilu negara-negara yang ada campur tangan elit global. Ya tentu kalau misalnya di dalam peraturannya itu kan tidak boleh, tetapi dalam aplikasi di lapangan itu sangat kental kita rasakan ya. Misalnya ketika itu spontan terjadi ketika kita misalnya melihat ada pemilihan Presiden Amerika kemarin. Kita tentu pasti ada yang kita dukung antara satu pasangan calon dengan yang lainnya. Mana yang lebih kira-kira memberikan imbas secara politik global terhadap negeri kita itu harus kita dukung. Misalnya seperti kemarin ya, sudah dengan kalahnya Trump yang kita lihat banyak tidak memiliki kepentingan secara politis terhadap Indonesia baik dari segi agama maupun pemerintahan, tentu ini tidak kita dukung, tetapi malah kita dukung pasangan yang satunya ya. Nah, jadi dengan menang pasangan dengan kalahnya Trump berarti itu secara politis Indonesia itu kedepannya itu jika kita berhubungan baik dalam berbagai bidang tentu itu lebih positif ya dibandingkan dengan terus berkonspirasi dengan pemimpin yang tidak memiliki kejelasan, arah kejelasan dan merugikan terutama dalam bidang agama, segi agama. Jadi dimanapun, negara-negara manapun ketika melakukan pemilu itu sudah pasti ada campur tangan ya negara tetangganya atau negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan negara tersebut. Itu sudah ada. Kalaupun tidak dengan uang, pasti dukungan moral ya, itu pasti ada. Tapi ini tidak nampak ya. Dukungan-dukungan teman-teman negara itu kan ada. Pemimpin-pemimpin dunia itu punya teman, punya sahabat. Kamu bisa berikan apa untuk saya? Saya sedang pemilu, dukung apa? Ya, paling tidak dukungan doa pasti ada ya. Nah, gitu. Kemudian dari Safrika ya. Dari Safrika ini bagaimana pemilih yang tidak sesuai dengan KTP ini barangkali sudah dijawab tadi pada saat pertanyaan di term pertama tadi ya, Elsa Afab. Nah, jadi pada dasarnya semua warga negara itu memiliki hak dalam memilih, tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya apakah dia pindah atau melakukan tugas, kenapa pada saat pemilu itu dia harus ditugaskan ke Aceh, misalnya dari Jakarta tugaskan ke Aceh. Jadi warga negara yang seperti itu harus menggunakan hak suaranya, ya. Dia harus tetap melapor ke TPS bahwa saya dalam melaksanakan tugasnya tetap bisa menjalankan hak pilihnya, ya, menggunakan hak pilihnya dan tetap dihormati oleh KPU. Kemudian dari
Ayu Fitri, suara kita dicoblos oleh orang lain. Nah, ini kita lihat lagi Medan ya. Medan di suatu tempat itu berbeda-beda antara satu Medan dengan Medan yang lainnya. Papua itu adalah negeri yang memiliki bukit, lembah, dan sangat jauh ya. Ketika kita sudah selesai melaksanakan pemilu, itu di Papua itu kotak suara pun belum tiba. Nah, itu kenapa? Bahkan pembawa kotak suara itu pun banyak yang meninggal karena kelelahan membawa kotak suara karena medannya yang sangat sulit dijangkau ya. Jadi hal-hal seperti ini di dalam setiap pemimpin itu memiliki kebijakan, tetapi perlu juga kita lakukan kebijaksanaan ya. Jadi jangan gara-gara kita memaksakan kehendak banyak korban-korban yang lainnya. Oleh sebab itu mungkin ini satu kebijakan yang dilakukan di daerah Papua itu boleh dilakukan atau diwakilkan oleh kepala sukunya ya. Nah, kemudian kita kan melihat di Papua itu kendaraan pun tidak ada ya, jauh sulit. Jadi berimbas kepada para calon pemilihnya, para pemilih ya. Nah, kemudian pertanyaan dari siapa nih? Anissa Suryani ya. Yeah. Nah, bagaimana melawan kotak kosong? Ini yang paling ngeri. Jadi calonnya tidak ada, ya. Begitu kira-kira Anissa Suryani, calonnya tidak ada ya, tetapi kita harus memilih, ya. Ini merupakan pemilihan yang paling sulit, ya. Nah, jadi apa yang mau kita pilih? Ya. Siapa yang mau kita pilih? Nah, jadi disinilah diperlukan kecerdasan kita. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra sajalah. Karena ini teknis-teknis seperti ini tentunya ada kebijakan yang dilakukan oleh KPU ya. Nah, ini bukan ranah Ibu untuk bisa menjawab. Nanti kalau saya jawab itu salah ya, bisa salah. Jadi dijawab oleh Pak Indra saja. Jadi bagaimana melawan kotak kosong ini. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hayati. Ini memang di kloter kedua ini pertanyaannya tajam-tajam nih Bu ya. Langsung kita serahkan ke Pak Ketua, Pak Indra. Ya baik, makasih Bu Eva. Ini semangat saya nih kalau pertanyaannya bagus-bagus nih. Iya. Ya. Ini kalau dari Fauzal tadi mungkin udah dijawab Bu Doktor ya. Apakah dipengaruhi elit global ya? Sekarang ini namanya dunia ini sudah hampir tidak ada batasnya. Ya pasti saling mempengaruhi. Cuman bagaimana pengaruhnya, bagaimana besar pengaruhnya itu mungkin yang menjadi berbeda. Tapi kalau kita saya pikir harusnya ya tidak terpengaruh kan. Tapi pasti ada pengaruh juga. Pemimpin yang dianggap lebih diterima oleh pemimpin elit-elit di negara-negara maju mungkin akan lebih disukai ya, mungkin seperti itu. Tapi secara nyata mungkin tidak terlalu jelas juga. Kemudian untuk pindah memilih ya, pertanyaan dari Safrika ya. Untuk pindah memilih tadi sudah bisa saya sampaikan tadi bahwa sepanjang dia masih dalam dapilnya, maka dia hak pilihnya tetap ada. Jadi seperti pemilihan presiden ya. Kalau pemilihan presiden dari Banda Aceh pindah ke Jakarta dia, nah, maka itu kan dapilnya masih sama. Jadi pemilihan ini kan ditentukan oleh daerah pemilihan. Karena dapilnya pemilihan presiden itu kan Indonesia nasional. Maka tetap ada hak pilihnya. Tapi ada mekanisme yang harus dilakukan. Dia harus melapor. Jadi yang bersangkutan ini harus melapor. Apakah dia melapor di tempat dia asalnya atau melapor di tempat tujuan pindahnya. Nah, itu ada batas waktunya. Nah, kalau di pemilu yang lalu, sebelum pemilu 2019, itu diberikan waktu 3 hari. Dia boleh melapor 3 hari. Jadi kalau sudah 2 hari sebelum hari H, itu sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau 3 hari sebelum hari H, dikeluarkan formulir A5 namanya, dia bisa memilih dengan formulir A5 itu di tempat tujuan TPS mana yang itu di pemilu sebelum 2019. Di pemilu 2019, karena perubahan aturan dalam undang-undang, maka ada keinginan pemerintah, ada keinginan negara untuk menjamin ketersediaan surat suara bagi semua pemilih, termasuk pemilih yang pindah.
maka dia diminta untuk melapor paling lambat 30 hari sebelum hari H. Nah ini kemarin jadi masalah, meskipun kita sudah melakukan sosialisasi begitu masif di kampus-kampus ya, karena kan banyak pemilih pindah itu rawatnya di kampus. Tapi kemudian menjelang hari H masih ada yang mengeluh, Pak kok kami nggak bisa milih, kami kan warga negara Indonesia, kami bayar pajak segala macam. Padahal aturannya sudah jelas, diatur oleh undang-undang. Kemudian aturan 30 hari itu di judicial review lagi. Nah, akhirnya apa? Boleh 7 hari sebelum, tapi hanya 4 kriteria yang boleh. Tadinya ada 9 kriteria yang boleh. Di antaranya pindah domisili, menempuh pendidikan. Nah, tapi kemudian setelah yang 7 hari, yang menempuh pendidikan tidak lagi. Yang seperti adik-adik mahasiswa yang ini nggak bisa lagi 7 hari, dia tetap harus 30 hari. Yang boleh 7 hari siapa? Orang yang sakit, dirawat di rumah sakit. Kemudian orang yang dalam rumah tahanan. Kemudian orang yang terkena bencana. Kemudian yang bertugas pada hari H. Nah, jadi dia tiba-tiba nggak tahu 7 hari sebelum hari H tiba-tiba ditugaskan di tempat lain. Nah, boleh yang boleh 7 hari sebelum hari H. Hanya 4 kriteria, tapi yang lain tidak boleh lagi. Nah, jadi ini harus dipahami juga. Jadi hak itu ada ya. Kalau sepanjang memang dimungkinkan, tapi ada mekanisme yang harus dipenuhi. Jangka waktu, kemudian ada dokumen yang harus dipenuhi. Itu ya, Safrika. Kemudian Fitri di Papua ya, itu namanya orang yang memilih, yang diwakili oleh kepala suku itu sistem noken namanya. Jadi noken itu tas tradisional orang Papua yang selalu dia bawa-bawa. Kalau dia ada makanan dia taruh di situ, bawa terus sampai tiba di rumahnya. Jadi di Papua itu dikenal sistem noken di 8 distrik di Papua. Kenapa kok dikenal sistem noken? Tadi sudah disampaikan juga kan oleh Fitri tadi. Kenapa? Jaraknya jauh. Jarak satu rumah ke rumah lain, kalau ditempuh itu bisa jadi pagi berangkat, sore baru nyampe. Karena begitu luasnya, kemudian transportasi belum memadai, masih ada lembah-lembah, gunung-gunung yang harus mereka lewati. Jadi untuk sampai ke TPS pulang lagi 1 hari mungkin nggak tercapai. Nah, kemudian di sana teknologinya, informasinya juga belum seperti kita. Mereka nggak ada koran, nggak ada TV, karena listrik juga nggak ada di sebagian besar daerah-daerah itu. Jadi ketika ditunjukkan katanya gambar Jokowi, siapa ini? Mereka nggak kenal. Ditunjukkan gambar Prabowo, kenal nggak ini siapa? Mereka nggak kenal. Nah jadi gimana mereka? Akhirnya tadinya kan sistem noken, kemudian di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kenapa kok masih ada yang tidak luber jurdil, ya kan? Langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Tidak langsung kan? Karena diwakili. Kok bisa ada? Tapi ternyata dengan kondisi-kondisi seperti itu masih diberikan kesempatan oleh MK untuk melakukan sistem noken di 8 distrik di Papua. Itu dia. Jadi kalau ada lihat di YouTube orang-orang seperti orang Afrika, orang-orang Papua itu di TPS, kemudian mereka mencoblos KPPS yang coblos berulang-ulang, itu bukan kecurangan. Karena memang kepala sukunya sudah bilang, kami pilih misalnya presiden nomor A misalnya, maka surat suaranya itu dicoblos. Kadang-kadang pakai bor lagi, bor besar itu yang untuk pertukangan. Kalau nggak ada bor maka satu-satu dicoblos oleh KPPS. Nah itu divideokan, masukkan di YouTube, dibilang bahwa ini kecurangan. Padahal itu adalah melanjutkan sistem noken, karena tetap harus ada bukti surat suara yang tercoblos. Itu dia ya, Fitri. Kemudian Anissa dari Humbang Hasundutan, Humbang Hasundutan ya, Kapolri Selatan nih kayaknya. Jadi kenapa ada kotak kosong? Jadi kalau hanya ada satu calon, dia tidak bisa otomatis menjadi pemenang kepala daerah. Tetap harus ada proses pemilihan, tetap harus ada kompetisi. Maka lawannya apa? Diberikan lawannya kotak kosong. Nah, aturan mengenai kotak kosong ini sekarang masih terus diperbaiki. Misalnya kalau calonnya ini pasangan calon yang ada ini berkampanye, nah kotak kosong ini kan harusnya diberikan kesempatan juga berkampanye. Siapa yang mengkampanyekannya? Dari mana dananya? Nah ini juga masih terus dikembangkan agar keadilan itu tetap ada.
Jadi tidak seenaknya saja, karena bisa saja orang yang punya banyak logistik, ya, punya banyak katakanlah pengusaha punya banyak uang atau punya banyak dukungan, kemudian membeli semua partai dan hanya mendukung dia saja, tidak memberikan lagi sisa untuk pasangan calon yang lain misalnya. Nah ini kan bisa saja terjadi. Maka tetap diberikan dia kesempatan untuk berkompetisi. Harus tetap ada lawannya. Maka diberikanlah kotak kosong. Bagaimana kalau kotak kosong menang? Terjadi di pemilihan wali kota Makassar. Ya, memang kecenderungan satu pasangan calon ini terus meningkat dari pilkada ke pilkada. Dari 2015 ke 2017, 2018 ke 2020 ini ada sekitar 30-an dari 270 kabupaten kota dan provinsi yang daerah yang berpilkada, ada 30-an lebih sekarang yang melawan kotak kosong. Nah, bagaimana kalau kotak kosongnya menang? Kalau yang pasangan calon menang nggak ada masalah, terpilih dia. Tapi kalau kotak kosongnya menang, maka tidak ada kepala daerah yang ditetapkan pada pilkada itu. Jadi ditunjuk pejabat PJ untuk menunggu sampai dengan pelaksanaan pilkada pada periode berikutnya. Jadi kalau pemilihan wali kota Makassar itu 2018, maka dia 2020 ini dia pilkada. Nah, ditunjuk PJ untuk menjalankan roda pemerintahan, kemudian juga untuk mempersiapkan pilkada pada periode berikutnya ya, di 2020 ini. Itu dia jawabannya, Ibu Eva dari saya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Luar biasa nih siang ini, sore ini ya, pertanyaannya yang sangat berkualitas kalau menurut saya ini, karena memang pertanyaan yang dan sangat beragam ya. Tadi dari Fauzal, dari Ayu Fitri, dan juga Anissa, dan Safrika juga. Baik, kita masih ada punya waktu nih. Kalau memang masih ada yang ingin bertanya, kita bisa terima 2 pertanyaan lagi. Untuk nanti bisa kita pilihkan penanya terbaik. Ini sudah ada 6 orang yang bertanya tadinya. Kita masih buka kesempatan untuk 2 orang lagi yang ingin bertanya. Kami persilakan. Masih ada yang ingin bertanya, mahasiswa Universitas Serambi Mekah? Iya. Ada yang mau masuk kuliah lagi. Oh, udah. Ini masih ada sambungan kuliah ya, Bu ya? Ya. Oh, ini masuk kuliah umum ya, Bu ya? Jam 4 itu waktu masuk kuliah. Ada jam-jam kuliah ya. Ya. Ada persiapan berarti ya? Persiapan ya. Okay. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, kita akan memilih 3 merchandise yang nanti saya serahkan kepada Ibu Hayati untuk bisa memilih 2 orang. Siapa penanya terbaik dari 6 penanya yang sudah bertanya, dan nanti 1 orang akan dipilih oleh Pak Ketua. Kita persilakan dulu kepada Ibu Hayati. Siapa nih Bu? Kira-kira? Berapa orang? 2 orang? 2 orang. Kita ada 3 buku sih Bu. 2 kita berikan kepada Bu Hayati yang memilih. Iya. 1 Fauzal Al-Nazri ya. Fauzal Al-Nazri. Yang kedua, terima kasih banyak Bu. ya. Yang kotak kosong, Anissa Suryani ya. Yeah. Anissa Suryani ya. Anissa Suryani. Ya, bagus sekali. Iya, pertanyaannya luar biasa ini. Selamat untuk Fauzal dan Anissa. Anissa Suryani dari prodi apa? Akuntansi tadi Bu. Oh, dua-dua ekonomi ya. Yeah. Oh. Dua-duanya dari Fakultas Ekonomi. Oke. Ya. Baik, ini masih ada 1 lagi. Kita persilakan Pak Ketua. Oh, 1 lagi ya? Ya, ada 1 yang nanti akan dipilih Pak Ketua. Saya ini Fitri. Fitri. Ayu Fitri apa ya? Ayu Fitri. Ayu Fitri. Iya, yang tadi pertanyaan tentang Papua tadi ya Pak ya? Iya. Makasih Bapak. Iya, baik. Selamat ini. Sama kayak Aceh itu. Iya. Ayu Fitri dari Fakultas apa? Dari prodi PGSD.
Oh, PGSD. Oke. Keren ini dari PGSD. Berarti selamat untuk Fauzal dan Anissa Suryani, dan yang ketiga untuk Ayu Fitri yang akan mendapatkan 3 buku dari kami yang nanti panitia akan menghubungi teman-teman langsung ya ke nomor kontak yang sudah diisi di registrasi. Baik, sebelum kita menutupi acara ini, kita minta closing statement dari narasumber kita hari ini. Kita mintakan yang pertama kepada Ibu Hayati. Silakan Ibu, closing statement-nya. Baik, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang suka memberi kesejukan dan kedamaian di sekitarnya, dan jangan golput. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Hayati. Pak Indra? Saya pesannya ya sebagai masyarakat terdidik ya, cendekiawan, intelektual, ini harus lebih memahami tentang pemilu. Kemudian coba lihat ya, KPU itu sekarang sebenarnya itu sudah sangat banyak melakukan inovasi-inovasi. Sekarang ini semua tahapan pemilu itu ya yang dilakukan oleh KPU, KIP itu semuanya secara terbuka disampaikan melalui internet media secara online. Jadi kalau buka info pemilihan itu dari awal sampai akhir tuh bisa dapat. Partai A misalnya, di mana siapa saja pengurusnya, ya. Kemudian ada syarat lagi harus ada 30% perempuan. Itu bisa dilihat SK-nya ada di-upload di websitenya KPU dalam info pemilihan umum. Begitu juga pencalonan. Nah, kalau mau lihat calonnya ini siapa gitu, partai ini siapa saja calonnya, kemudian apa latar belakangnya, itu dokumen-dokumennya di-upload oleh KPU. Ini bisa dilihat di mana sekolahnya, apa latar belakang organisasinya. Tadi seperti Ibu Dr. Hayati bilang, pengusaha punya perusahaan apa dia. Bahkan harta kekayaannya bisa kita lihat, LHKPN. Itu harus melampirkan LHKPN-nya nanti. Jadi itu bisa kita nilai. Kemudian penghitungan suara, itu formulir C1 yang hasil di TPS itu diupload oleh KPU kita. Itu bahkan KPU mendapatkan penghargaan sebagai yang paling transparan karena kita paling banyak TPS dan kita mengumumkan hasil setiap TPS. Bahkan Amerika pun tidak melakukan itu gitu. Makanya Trump itu mencoba menggugat. Kalau kita ada semua itu bisa dibuka. Kalau kita milih TPS itu, kita lihat nih berapa hasil terakhirnya, bisa buka di websitenya KPU, situng sama enggak. Kalau nggak sama laporkan terus, itu langsung diperbaiki, langsung ketahuan. Nah, jadi sekarang sudah sangat transparan. Nah kemudian jadi mahasiswa ini nanti jadi calon sarjana mengamati itu, sama-sama kita awasi. Jadi penyelenggara ini memang harus diawasi juga dan kita senang diawasi supaya kita juga lebih aware. Kemudian pahami juga tentang kepemiluan. Tadi kan seperti tadi bagus ya. Siapa Fauzal nanya tentang bagaimana nih sistemnya supaya akuntabilitas calon itu yang sudah terpilih masih bisa kita tanya lagi sebelum pemilu berikutnya. Nah, sehingga dia menjaga performance-nya sebagai orang-orang yang kita percayai. Nah, tidak tunggu 5 tahun lagi baru kita bisa pilih dia lagi atau kita tidak mau pilih dia lagi. Nah, tapi ada mekanisme yang bisa kita bangun sama-sama supaya bisa pemimpin ini lebih accountable dan lebih pada jangka waktu yang lebih singkat. Jadi saya pikir begitu, sama-sama kita amati, sama-sama kita ini, apalagi jangan sampai mahasiswa ini nggak tahu gitu. Udah dikasih waktu 7 hari, 30 hari, 2 hari sebelum hari H, atau malah pada hari H baru datang, marah-marah lagi. Kok kami nggak dikasih hak pilih, Pak? Nah, kenapa kok nggak bisa? Nah, ini sama-sama kita tahu, dan teman-teman ini juga bahkan menjadi penyambung informasi-informasi tentang demokrasi, tentang pemilu yang benar dan baik untuk sama-sama kita lakukan. Demikian Bu Eva, terima kasih banyak kepada Ibu Hayati dan ya, kemudian sama-sama. semua sivitas akademika
Universitas Islam di Raya. Mekah. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita lanjutkan lagi ke depan, Bu. Mungkin nggak terlalu besar, tapi kegiatan kecil seperti ini sebagai bentuk silaturahmi kita. Salam untuk Pak Rektor ya, semuanya yang bisa. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan sampai dengan akhir. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga Bu Hayati sebagai materi kita hari ini. Luar biasa ya, yang sudah membuka cakrawala kita, yang untuk membantu teman-teman di sini mendapatkan pengetahuan, wawasan terkait dengan kepemiluan. Dan kami di sini sangat berharap bahwa teman-teman di sini benar-benar memahami pentingnya pemilu di dalam kehidupan berdemokrasi. Dan pemahaman itu nantinya akan bisa memberikan perbaikan, masukan, alternatif teman-teman sebagai kaum milenial bangsa yang juga sebagai agen perubahan seperti yang dikatakan oleh Ibu Hayati tadi, dan bisa memperbaiki proses demokrasi di Indonesia ke depannya. Gunakan hak suara kalian secara cerdas untuk masa depan bangsa. Dan mahasiswa yang pastinya tidak lepas dari dunia teknologi, dari dunia medsos, semoga tidak dengan mudah menerima informasi-informasi yang tidak benar, dan harusnya juga bisa membantu KPU dalam hal ini penyelenggara sebagai agen sosialisasi atau agen informasi terkait dengan kepemiluan untuk kedepannya di lingkungannya masing-masing. Mahasiswa, tetaplah kritis dan idealis, jangan pesimis dan apatis, gunakan hak suara Anda untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Di akhir acara ini, kita minta kepada semua peserta untuk membuka videonya, kita akan foto bersama. Kami minta kepada seluruh peserta untuk bisa membuka videonya, kita akan foto bersama. Silakan Kiki. Kiki, silakan beri apa-apa. Kita berikan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Itu kebetulan. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, Kiki. Terima kasih Bu Eva. Baik, terima kasih Kiki. Terima kasih kepada panitia juga yang sudah ikut menyukseskan acara ini. Ini dan terima kasih terbanyak ini ya. Iya, ini di sesi kali ini yang paling banyak tuh sampai 93 tadi Pak pesertanya. Dan seharusnya Universitas Rambi Mekah dapat A+ dong. Luar biasa ini Bu dari kami. Peserta. Ya, peserta terbanyak untuk di 6 series pertama. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung ya, yang sudah ikut berpartisipasi aktif tadinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama acara ini berlangsung, karena kami juga manusia biasa yang mungkin tidak lepas dari kesalahan. Akhir kata kami ucapkan, kami juga menginformasikan bahwa kepada adik-adik yang ingin belajar lagi terkait dengan kepemiluan, kami membuka ruang bagi adik-adik untuk bisa datang ke kantor kita. Ini kami ada Rumah Pintar Pemilu. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang pemilu, silakan datang saja ke kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.